Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Al-Sunandar Putra Wisma Adiningrat. Di video kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng bersama saya nih, teman saya Andre. Andre dari mana, Andre? Saya dari Bekasi, Mas. Dari Bekasi ya, selamat kenal juga. Bincang tentang apa namanya nih? Yang lagi ngetren Mas Bro, yang lagi ngetren pada saat ini yaitu banyak visa yang ditolak Mas Bro. Oke lah, sekarang kita gimana tuh Mas Bro? Ininya Iya. pertanyaannya nih ada. Saya juga agak sedih nanyanya ya. Ya, Nah, gimana tuh? ya kan saya kan berangkat ke sini kan ada banyak kan. Benar-benar. Sebentar. Kayak teman-teman lah. Iya, teman-teman saya lah. Berapa orang tuh waktu itu? Waktu itu hampir 30-an lah. 30-an itu. 30-an. Iya. Tapi sebagian tuh ada yang ditolak. Oh, di mana itu waktu ditolaknya ini? Eh, Pas permohonan visa itu. pas permohonan visa itu. Nah, itu dia. Ada yang ditolak. Oh, banyak yang ditolak. Sebentar, waktu itu permohonan 30 orang, yang dapat visa berapa? Yang berapa orang? Waktu itu masih sekitar 5 orang. Oh, berarti yang tersisi 25 gitu. 5. Itu 25 orang yang tersisi tolak. Iya, tolak banyak banget. Ada yang bilang apa namanya? Ya, kenapa gitu? Kenapa bisa tolak? Kenapa? Apakah persyaratannya beda atau gimana? Ada yang apa namanya? Kan kalau kita mau buat visa tuh kan kayak ada lembaran gitu kan tuh. Iya, jalan bareng Nah, itu. Selembaran. Ada yang nggak bisa baca katanya. Kayak gitu. Iya. Nah itu saya nggak tahu tuh. Alasannya, masalahnya? apa masalahnya? Alasannya kenapa? Iya, kenapa? Oke Mas Bro, sekarang saya gini lah, saya kasih perjelas lah. Ini bukan karena saya sok tahu, bukan karena saya sok pinter lah ini. Ini sebagai apa ya, gambaran aja lah. Ini lebih daripada memperbarui video kemarin lah, video kemarin terlalu lama. Sekarang di video sekarang ini agak dipersingkat lah. Kenapa banyak visa yang ditolak gitu Mas Bro. Jadi begini Mas Bro. Jadi kesimpulannya beginilah intinya. Antara permintaan pekerja sama yang mencari kerja itu udah gak seimbang. Itu apa namanya, itu hal utama, itu yang perlu kita ketahui lah. Jadi kan kemarin kan katanya ada yang banyak orang Indonesia kabur lah, ada yang jadi gelandangan lah, ada yang pengangguran lah. Itu mungkin salah faktor, tapi faktor utama sekali kan di situ. Permintaan pekerja sama yang mencari kerja itu udah gak seimbang. Jadi banyak yang mencari kerjanya gitu daripada permintaan kerja kayak gitulah. Terus kenapa? Itu memang sih sebenarnya kewenangan daripada kedutaan Polandia lah, pemerintah Poland lah, kenapa dia nolak. Tapi saya punya pendapat ya begitulah. Jadi memang lowongan kerja sangat sedikit itulah Mas Bro. Jadi sebenarnya bukan sekarang ini saya ngomong, bukan dari bulan-bulan kemarin, sudah berapa kali saya ini. Jadi bukan saya sok tahu, bukan saya sok pintar, bukan. Ini memang fakta. Saya bukan berdasarkan data Mas Bro. Jadi fakta-fakta yang bisa di lapangan, fakta semua. Jadi kali ini ucapan saya terbukti itu. Berapa bulan yang lalu saya pernah ngomong itu. Saya bilang walaupun Polandia buka, tapi masih banyak nganggur. Apa gunanya Polandia buka? Tapi kalau banyak nganggur, ya begitulah Mas Bro. Jadi sekarang ini kan banyak yang apply visa, tapi banyak yang tolak gitu kan. Kenapa? Orang kita kan mau kerja. Kenapa dipersulit? Kalau memang di sana ada kerja. Terus apa masalahnya? Ya memang di sini begini Mas Bro. Itu. Jadi kenapa di sini memang kerjanya kurang, itu terbatas itu. Sangat terbatas. Jadi pemerintah Polandia itu kayak memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia gitu loh. Bukan keluarga negara Indonesia gitu. Kan pemerintah Poland kan memberikan kan lowongan bukan ke Indonesia doang, ke Filipina, ke orang Nepal, ke Azerbaijan, Ukraina, Belarusia, Rusia. Berbagai negara lah Mas Bro. Ada di sini ngumpul kayak gitu. Nah, dulu. Jadi mana seperti Tapi kan kalau dari agen kan dari gaji untuk yang ngelamar kan nggak dibatasin nih. ya, Otomatis banyak yang ngelamar. ya itu dia. Nah, Itu dia masalahnya itu. Si agensi itu udah dia nggak nutup pendaftar baru, nggak, dia terima terus. Justru kadang-kadang dia itu ngeprank. Kadang-kadang lowongan sudah nggak ada juga terus. Ada lowongan 10 orang, butuh 5 orang, nggak ada Mas Bro itu. Dia itu kayak hanya bikin-bikinan lah kayak gitu. Kayak ngeprank doang. Agensi saya kalau pengen tahu, agensi saya dari tahun kemarin, bukan tahun sekarang. Dari tahun kemarin sudah menutup pendaftar baru tuh Mas Bro. Saya sudah mengabarkan Mas kepada kalian. Agensi saya sudah menutup pendaftar baru. Kenapa sih kenapa ditutup? Karena yang daftar sudah banyak dan belum diberangkatkan kayak gitu Mas Bro intinya. Jadi
tunggu diberangkatkan dulu baru terima pendaftar baru lagi. Di samping itu kan juga orang Indonesia yang datang ke sini kan bisa dihitung dengan jari dalam setahun itu Mas Bro. Enggak sebanyak itu, enggak. Sangat sedikit lah. Sangat sedikit lah, boleh dihitung dengan jari 5 orang, 10 orang itu pun bukan tiap hari nih Mas Bro, bukan. Mungkin bulan ini, mungkin bulan kayak gitu. Memang sangat sedikit. Lawan kerja sangat sedikit. Tahu sendiri lah, nah. Memang sangat sedikit itu. Berbeda dengan Taiwan, Korea, sama Jepang, Malaysia itu memang banyak lowongan kerja di sana. Oke, sekarang kita bicara Korea lah. Korea aja yang banyak lowongan kerja itu dibatasi, pengen tahu Mas Bro. Jangan salah itu. Itu tasnya itu bisa jadi kayak formalitas lah. Itu pembatasan bisa jadi. Kok bisa sih Mas? Kok tahu Mas begini? Oke lah, kalau memang nggak dibatasi di Indonesia daftar 30 orang berangkatnya semua. Bisa. Ya bisa lah kalau memang butuh tapi kan memang dibatasi. Iya. Jadi dia ngasih ke orang Thailand, ngasih ke orang Vietnam, ngasih ke orang Filipina. Kalau orang Indonesia semua masuk, nanti orang lain nggak bagian jatah, kayak gitulah. Jadi, kok bisa sih Mas? Oke, kenapa saya ngomong begini? Saya tahu persis Mas, bahwa tahun 2005 kita balik lah tahun 2005. Tahun 2005 itu saya punya peluang, saya itu boleh dikatakan kehilangan momentum Mas Bro. Tahun 2005 saya pulang dari Malaysia, itu teman saya nawarin lowongan kerja Korea, job Korea itu tanpa tes Mas Bro. Tanpa tes saya kehilangan momentum pada waktu itu. Saya pada waktu itu bisa saya berangkat ke Korea, bisa tanpa tes. Ada duit saya berangkat sudah. Saya waktu itu pulang dari Malaysia memang bawa duit. Tapi saya pada waktu itu memang saya kehilangan momentum pas tahun 2005 itu. Saya begitu sadar tahun 2008 udah mulai tes setelah itu udah mulai tes, udah susah kan gitu. Karena Korea tahu sendiri kan gajinya gede, jadi semua orang itu berlomba-lomba pada minat, ya pada daftar ke Korea lah kayak gitu. Kata teman saya kan sama Andi itu 30 ribu coba yang 30 ribu, sedangkan kuota itu hanya 3.000 4.000 coba yang. Nah, terus sisanya berapa? Sisanya terpaksa tereliminasi, nggak berangkat kayak gitu. Itu mau nggak mau itu udah resiko kayak gitu. Memang begitu. Nah terus di Poland kan nggak tes nih, ya memang walaupun di Poland nggak dites juga kayak gitu, bisa ditolak kayak gitu lah. Karena Polandia itu kan membatasi lah, kayak boleh dikatakan membatasi lah. Bukan masalah selektif, oke lah boleh dikatakan selektif, tapi memang ini ada pembatasan lah Mas Bro. Pembatasan pekerja. Kalau kita kan kita tidak tahu, disangkanya ada lowongan aja, banyak lowongan ya terus. Seperti agen tadi kan, walaupun banyak daftar terima terus, ya memang begitu dia selagi ada yang daftar terima terus, dia mau cari keuntungan seperti itu. Kayak gitulah, kita sendiri yang harus sadar diri kayak gitu. Saya udah dari ya bulan-bulan yang lalu juga saya udah gitu, saya berikan bahwa di sini tuh peluang sangat terbatas Mas Bro. Itulah yang buat kita sulit berangkat ke Poland kayak gitu, sangat lama prosesnya. Saya juga gini Mas Bro, kalau pengen tahu boleh dikatakan paling lama dalam sejarah lah. Saya proses kerja ke luar negeri. Waktu di Malaysia saya nggak berapa lama, saya waktu proses paling 5 bulan atau 4 bulan 5 bulanan lah boleh katakan. Terus Saudi lebih lama lagi, lebih cepat lagi, sebulan lebih lah saya langsung berangkat. Taiwan 4 bulan. Nah di sini hampir setahun. Oh saya mau nanya berapa bulan waktu proses? Saya itu berapa, setahun lebih atau gimana? kurang dari setahun. 8-9 bulan. 9 bulan boleh katakan beruntung juga sih. Pokoknya yang kurang dari setahun beruntung lah. Kalau yang nggak beruntung udah setahun 2 tahun masih belum berangkat coba bayangin. Ada yang seangkatan saya di bawahnya seangkatan saya itu masih belum berangkat coba. Apa masalahnya? Ya udah terlambat, udah gimana nggak ngerti itu ya, nggak jelas. Sedangkan waktu prosesnya hampir setahun, saya di sini hampir 2 tahun, berarti 3 tahun. Sudah 3 tahun udah nggak ada jelasan kan, jadi pisah itu, hendak dipisah, semua pada hendak dipisah. Kayak gitu masalahnya tuh. Seperti work permit, job apa udah nggak ada masalah. Tapi begitu dipisah, udah hendak kayak gitu lah Mas Bro. Jadi sekali lagi sebenarnya saya mau bikin di luar nih Mas Bro, karena berhubung gak ada waktu nih Mas. Kita sibuk terus ya. Sibuk, cuacanya juga tidak mendukung. Ntar lah kalau hari Sabtu Minggu kita bikin konten di luar nanti ya. Lihat ada pemandangan sambil ngopi lah ya. Sambil nggak santai kayak gitu lah. Jadi ya begitulah Mas Bro, ini ya di pas duanya lah ini masalah visa ditolak itu. Jadi kalau masalah visa ditolak itu ya berhubungan dengan visa kerja ditolak itu ya berhubungan dengan kerja lah.
Apakah ada kerjaan nggak ada? Saya udah berapa kali bilang di sini kerjaan tidak, bukannya nggak ada Mas Bro, ada tapi sedikit Mas Bro, sangat sedikit, sangat terbatas. Dan itu pun diperebutkan banyak orang, banyak negara. Jadi orang Indonesia itu begini, sudahlah bersaing sama orang luar negeri, sesama kita juga bersaing, sesama orang Indonesia nya bersaing, sesama kitanya aja bersaing. Iya. Itu dia. Saya sama situ juga Bersaing ibaratnya mah. Siapa yang paling cepet nih kerja nih? Nah, itu masalah kerja itu mah. Oh, saya kerja. Masalah kerja itu. Sebagai contoh kan sekarang yang lama di Poland kan bukan 100 Mas Bro, udah ribuan, sudah ribuan. Bayangkan, ada salah satu PT yang sudah antriannya sudah 1000 lebih, sudah ribuan. Sedangkan yang berangkat kan boleh dikatakan dalam setahun paling berapa ratus gitu. Bisa dihitung bisa. Jadi begitulah. Jadi terpaksa yang lain itu menunggu lagi. Ya sampai kapan saya tidak tahu lah. Gitu. Kadang-kadang ya, terus gimana nih Mas? Selanjutnya itu kan ya. Iya, setelah sudah daftar, sudah masuk. Ya itu saya juga kadang-kadang susah juga saya juga Mas Bro. Seperti apa yang boleh dikatakan buah si malakama lah, itu maju kena mundur kena. Susah sih kalau udah kayak udah kena jebakan lah ibaratnya gitu kan. Udah maju ya kena, mundur ya kena. Kayak sebuah resiko lah Mas Bro kayak gitu. Gitunya. Mana lagi? Ya begitu, jadi karena bisa ditolak itu ya kayak gitu, karena sedikitnya peluang pekerjaan itulah Mas Bro. Saya ulang-ulang terus nih, karena kita yang dibahas juga ini, saya nggak mau melebar kemana-mana. Karena yang dibahas lagi masalah bisa di cancel, bisa di reject kayak gitu kan. Kadang-kadang orang memberi pendapat kan adalah yang jadi gelandangan lah, ada yang jadi pengangguran lah. Ya itu kan nggak ditelusuri apa puncak pengangguran, apa puncak gelandangan. Itu puncaknya nggak ada kerjaan itu jelas itu clear itu. Oh, masalahnya jadi yang di reject sama di cancel itu ya mungkin karena nggak ada kerjaan di sini. Ya bukan masalah nggak ada kerjaan di sini, jadi maksudnya itu nggak menerima kuota lagi. Nah, bisa jadi kuotanya itu sedikit. Bukan karena soal pembayaran yang kurang lah, yang masih di. Kalau menurut saya sih ya bukan masalah pembayaran lah. Kan bisa kan nggak ada hubungannya dengan pembayaran. Itu pembayaran mau lunas apa enggak terserah kan, nggak, orang kedutaan nggak bakal tahu kan. Dia lunas apa enggak, yang penting jelas kan itu apply visa sudah. Maksudnya pembayaran apply visa apa pembayaran berangkatnya? Pembayaran yang lain mungkin. Enggak. Kalau visa kan sekitar 1.800.000, saya pernah dengar nih. 1.800.000 sudah segitu doang, enggak 2 juta. Oke lah, boleh katakan 2 juta lah sudah. 2 juta. Nah, begitu ini kan begitu apply terus bisa di cancel. Saya bilang tanya, itu yang 2 juta hangus nggak? Ya hangus lah, tekor kan rugi. Sampai ada yang 3 kali ditolak katanya bisa. Coba bayangkan. Nah, saya tanya udah ditolak berapa kali? Belum pernah tolak. Pernah nggak sempat ditolak? Belum pernah. Berarti sekali apply langsung beruntung lah dapat hoki. Jadi langsung ACC kayak gitu. Jadi intinya gitu Mas Bro. Jadi yang daftar ke Polandia itu seperti hoki-hokian lah Mas Bro. Untuk siapa yang paling beruntung ya dia, siapa yang nasibnya baik ya itulah. Kayak gitu hoki-hokian. Pada waktu saya itu apply saya tidak tahu menau seperti sekarang, enggak. Saya tuh nggak harus datang ke kedutaan, nggak harus interview itu dan ini, enggak. Saya tuh Mas Bro. Oh iya saya dulu enggak. Saya tuh bayar 2,5 untuk pisah katanya. Saya tuh diam duduk manis Mas Bro di rumah sudah nunggu, tahu-tahu jadi ya pisah. Alhamdulillah kalau jadi pisah. Ini kalau pisah sudah ada, pokoknya 90%, insya Allah berangkat ke Polandia. Saya udah gila nih, pisah ada belum berangkat sekali. Gitu. Jadi itu masalah tapat itu bodo amat, yang penting saya berangkat ke Polandia sudah. Intinya nggak urus sudah. Sekarang kan pisah susah. Saya pernah mengatakan pada waktu itu berangkat ke Polandia sangat lama. Ada yang ngomong katanya, wah Polandia paling gampang ya sudah buktikan. Susah Mas Bro, ini Eropa Mas Bro, bukan seperti Asia. Asia masih bisa diutak-atik lah ibaratnya. Eropa utak-atiknya gimana Mas Bro? Saya makanya begitu sampai sini saya tidak mau menyanyiakan peluang Mas Bro, peluang emas. Ini boleh katakan peluang emas ya Mas Bro. Kayak gitu. Saya sudah mengingatkan seperti teman-teman saya, kawan-kawan saya yang baru datang itu kerja yang rajin dan semangat lah Mas Bro, jangan loyo-loyo lah gitu. Semangat terus. Pokoknya nggak usah ngelang-ngeluh lah intinya, nggak usah ngelang-ngeluh tanpa tipu udah lah. Di sini ya usahanya kita kerja dengan perusahaan sudah. Kamu yang di Indonesia lah, ribet gitu. Benar gitu. Ya ngapain? Gimana cara bertahan aja. Nah, gimana cara bertahan hidup dan dapat duit.
Itu banyak yang ngelang lu pengen pulang, ya sudah pulang, udah. Tuh pengen pulang, udah. Kita itu perjuangannya berat Mas Bro. Dari Indonesia tuh harus tahu saya juga. Jadi makanya begitu sampai Poland saya tidak mau menyanyikan blok emas. Harus. Kan banyak subscriber saya mendoakan semoga sukses ya, semoga saya sukses lah. Soalnya saya tuh belum pindah-pindah negara, belum menemukan sukses sama Bro, belum lah. Walaupun ya dapat lah, tapi mobil katanya udah 2 sukses. Ya. Sukses lah itu. Kalau masalah mobil 2 nih Mas Bro, sebenarnya semua pekerja yang bisa beli mobil lah, bisa. Mobil sangat murah Mas Bro di sini. Sekitar 3.000 lah. Saya tuh beli mobil itu 1 bulan gaji lah. Budi 1 bulan Ngeri. ngeri. 2 Mas Bro, mobil saya 2 lah. Ya saya bersyukur lah mobil 2 nih. Jadi saya nggak punya mobil nih. Ntar masa punya mobil sebenarnya bisa dilanjut lagi lah lain waktunya. Ada konten lagi judulnya nanti. Boleh di-review nanti. Nanti boleh di-review nanti lah. Nanti tepat di lapangan langsung lah. Jadi oke lah, sekian dulu lah. Jadi masalah bisa dirincak itu ya itulah Mas Bro kendalanya tentang sulitnya pekerjaan yang terbatas, itulah Mas Bro. Ini tidak boleh dibantah lah Mas Bro. Walaupun ini pendapat saya, walaupun ini asumsi saya, tapi ini tidak terbantahkan, ini fakta Mas Bro. Fakta yang berbicara, bukan data. Data itu bisa diutak-atik lah Mas Bro. Udah. Kadang-kadang Mas ini bukan kapasitasnya. Yang namanya YouTuber ya bukan kapasitasnya. Tapi saya kan membocorkan. Jadi membocor-bocorkan lah kayak gitu Mas Bro. Ya itu sih terserah lah. Tapi kalian juga punya pikiran yang punya logika lah, gitu aja lah. Kenapa proses sangat lama itu? Apakah di sana nggak ada kerjaan kayak gitulah? Ya memang gitu. Kerjaan ada tapi sangat sedikit. Sangat sedikit itulah. Dan kuotanya pun terbatas. Dan kuotanya pun terbatas. Itu kan dibagi-bagi berapa negara lah kayak gitu Mas Bro. Seperti ya saya tadi udah bikin gambaran Korea kayak gitu kan, ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya ya Korea itu bisa sama Indonesia semua. Kenapa dibatasi? Kenapa nggak 30.000 langsung dikirim, kan butuh kerja kan? Tapi nyatanya kan ya karena nggak lulus, karena nggak lulus. Karena memang pemerintah Korea itu membatasi kayak gitu Mas Bro. Seperti Malaysia, mana ada pembatasan Malaysia? Berapa ribu, berapa juta terima terus, tapi kan gajinya rendah, dan minatnya kurang, di situ Mas Bro. Peminatnya yang kurang itulah. Yaudah sekian dulu pembahasan kali ini tentang masalah bisa dicek ini. Udah paham lah. Udah paham ya. Jadi masalah, jadi yang intinya nih, inti puncak daripada segala hal itu ya antara permintaan pekerja sama yang mencari kerja udah seimbang, kayak gitu lah, seimbang. Jadi banyak yang mencari kerjanya lah. Dulu sih waktu tahun 2019 2018 ya itu katanya Polandia itu nggak ada yang minati. Nah itu tuh cuma kan orang belum tahu kan. Itu ngetren 2020 2021 itu udah tinggal gak jelasnya aja nggak Bro. Yaudah sekian dulu. Oke. Nah, kita tahu lagi. Ya, thank you. Oke. Sekian dulu saya bersama saya Muhammad Rasman Aris Menandar. Terus dengan melaporkan kepada Gozo Poland. Wassalam. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu konten lainnya. Tunggu konten selanjutnya.